Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami EE Group. Jadi kali ini kami akan mereview kembali yaitu satu jurnal internasional dan satu jurnal bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mereview jurnal internasional dulu nih. Nah, dengan judul The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability, and Firm Size on Firm Value in Financial Service Sector Industry Listed, yang artinya pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan industri sektor jasa keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Lalu nama jurnal ini ialah Jurnal Accountability dengan volume 8 nomor 2 tahun 2019 dan halaman 91 sampai 101. Nah, jurnal ini ditulis oleh Renly Sondag. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan industri sektor jasa keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Kemudian data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah data kuantitatif dengan sumber data sekunder, dan kemudian populasi penelitian merujuk pada 99 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Nah, jenis penelitian ini ialah penelitian asosiatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang korelasional yang cenderung mempunyai hubungan simetris atau timbal balik di mana suatu variabel dianggap mempengaruhi variabel lain. Nah, penelitian ini juga menggunakan purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel terdaftar 12 perusahaan sektor jasa yang dapat dijadikan sampel. Lalu dapat diketahui hipotesisnya, yaitu yang pertama, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian dari hasil pengujian data, kita dapat mengetahui hasil atau kesimpulan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hipotesis 1, yaitu pengaruh kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Nah, dari hasil yang diperoleh itu mampu membuktikan bahwa kebijakan dividen itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, lalu diketahui bahwa nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, yaitu sekitar min 2,177 lebih besar dari min 2,017 dengan nilai signifikansi 0,035, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 itu diterima secara parsial, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh likuiditas pada nilai perusahaan. Nah, dari hasil yang diperoleh itu dapat membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, diketahui bahwa nilai current ratio itu memiliki nilai T hitung sebesar 3,122. Sedangkan nilai T tabel sebesar 2,017. Nah, itu menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 itu diterima.
Lalu hipotesis 3, yaitu pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan. Nah, dari hasil yang diperoleh itu dapat membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,590 sedangkan nilai T tabel sebesar 2,017, menunjukkan bahwa T hitung kurang dari T tabel dengan nilai signifikan 0,599 itu lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis 3 itu ditolak. Lalu yang terakhir, hipotesis 4, pengaruh ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Itu dapat dibuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,168 sedangkan nilai T tabel sebesar 2,017, menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikan 0,035 lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Sekarang kita lanjut ke Jurnal Bahasa Indonesia, yaitu dengan judul Konservatisme Akuntansi, Good Corporate Governance, dan Pengungkapan Corporate Governance, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Earnings Response Coefficient. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2015 dengan volume 13, nomor 1 halaman 173 sampai 190 dengan nama jurnal I-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Nama penulis jurnal ini yaitu Ida Ayu Trisni Wulandari Bambang Suprasto Herculanus yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Kemudian tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh pada Earning Response Coefficient, Good Corporate Governance berpengaruh positif pada Earnings Response Coefficient, dan pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh pada Earning Response. Lalu, metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan sebanyak 40 amatan selama 5 tahun. Nah, data yang diperoleh juga melalui Bursa Efek Indonesia. Lalu dapat diketahui bahwa hipotesis yang pertama, konservatisme akuntansi berpengaruh pada Earnings Response Coefficient. H2, Good Corporate Governance berpengaruh positif pada Earning Response Coefficient. Lalu H3, pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh pada Earning Response Coefficient. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konservatisme akuntansi berpengaruh positif pada Earning Response Coefficient. Nah, yang kedua, Good Corporate Governance berpengaruh positif pada Earning Response Coefficient. Lalu yang ketiga, pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif pada Earning Response Coefficient. Oke, demikian tadi review dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.